Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a,
Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Ketiga, dan juga menyatakan dengan iman kita bahwa Mazmur 91 itu terjadi dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Amin ya. Perkatakan dengan lantang. Mari kita baca. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aba ya Bapa, terima kasih. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat penyertaanmu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Aba ya Bapa, itu semua karena kasih-Mu. Bukti nyata penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami day by day Bapa. Allah Roh Kudus, kami minta Engkau masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Jamah kami Bapa, dekap erat kami Bapa. Di dalam setiap apapun badai yang sedang kami hadapi saat ini, kami perkatakan tenanglah. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh melihat mukjizat itu terjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, angkat kami lebih lagi Bapa, biar kiranya pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan percaya pada saat kami datang, kami akan pulang dalam keadaan yang berbeda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya melihat berapa banyak kita yang diberkati dan dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, saudara sapa kiri kanan yang katakan, hey apa kabar? Katakan, kamu spesial bagi Tuhan loh. Katakan ada hey-nya saudara. Kamu spesial banget buat Tuhan loh. Wow. Saya melihat teman-teman saudara semua di sini yang diberkati dan bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Katakan yes. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Haleluya. Plaza Indonesia tepuk tangan sama-sama. Sukacita yang besar memenuhi setiap kami yang setuju katakan amin. Tepuk tangan. 1, 2, sama-sama. Oh kiralah lagi. Oh kiralah Tuhan Yesus amat cinta. Percaya saudara. Saudara kasih tahu sebelahnya katakan. Oh kiralah. Hey. Oh kiralah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Lagi. Oh kiralah. Sorakan haleluya. Bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka setiap hari. Siap Plaza Indonesia, come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini ku bersuka setiap hari. Siap, come on. Dia girakanku, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Sorakan haleluya. Siapa sumber sukacita kita? Siapa sumber sukacita kita? Sorakan haleluya. Bersama one. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Saudara saling memberkati, kasih tahu sebelahnya. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka. Percaya. Say, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka. Saudara, kalau dia kenal, coleklah sedikit katakan. Dia girakanku, oh dia girakanku. Percaya, ada sukacita. Oh, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Namanya siapa saudara? Belum kedengaran Plaza Indonesia, namanya siapa? Haleluya. Hey. Sorakan. Bisakah kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama? Anugerah yang besar, sukacita, siap. 1, 2, say. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka, dia girakanku. Sukacita kita gak tergantung keadaan kita, amen. Gak tergantung isi dompet kita, amen. Sukacita kita, come on, lagi come on. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Haleluya. Sorakan haleluya. Kau terbaik, kau termulia Tuhan. Hari ini percaya sukacita yang besar, amin. Sorakan, katakan, ya Yesus baik. Sambil bergoyang ke kiri ke kanan, come on. Yesus baik, hey. Ya Yesus baik, dia baik bagiku. Lagi, say, come on. Ya Yesus baik, haleluya. Plaza Indonesia goyang ke kiri ke kanan, come on. And 1, and 2, everyone. Lagi, ya Yesus
anugerahnya saudara, come on, come on. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Saudara percaya, gak peduli masalahnya seperti apa. Amin saudara. Sukacita kita datangnya dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yes. Sorakan haleluya. Haleluya. To you I can do anything. Come on. I can do all things. For it's you give me strength. Plaza Indonesia, come on. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Hari-hari ini strongholds are broken. I'm living. Plaza Indonesia, shout louder. Nothing is impossible. Sorakan, haleluya. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Sorakan haleluya. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I read. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Percaya saudara. I know that yang berjiwa muda, yang bisa loncat, come on. Through you I can do anything. I can do all things. What is you give me? Say louder, come on. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I'm leading my way. Say, nothing is impossible. Lagi. Lagi sama-sama nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Percaya di dalam nama Yesus, come on. Deep down I know that you're here with me. I know that you can. Yang bersuka cita, come on. Lagi. Through you I can do anything. I can do all things. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Mulai hari ini strongholds are broken. I'm living my way. Say what? Nothing is impossible. Tepuk tangan di atas kepala saya. Sorakan haleluya. Plaza Indonesia memuji Tuhan. Yang percaya sorakan, come on. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. Ini lagi. I believe, I believe. I believe. I believe. Yang bisa tinggi-tinggi angkat tangan, come on. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. Ini lagi. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. In you, through you, I can do anything. I can do all things. For it's you. Sebab kuasa sudah dicurahkan, amin. Say what? Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living my way. Lagi. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Say, come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living my way. I believe. I believe. I believe. I believe, I believe. Lagi. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe in you. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa hari ini, mulai hari ini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kasih tos kiri yang percaya lah, gak ada yang mustahil.
Kasih tahu kiri kanan saudara. Saudara, saya percaya bisa mengekspresikannya, amin. Bisa jempolnya tinggi-tinggi, para pemusik langsung lihat saya saudara. Teman-teman, come on. Through you, I can do anything. Yang bisa koplo sama, I can do all things. What is you give me. Lagi. Nothing is impossible. Lagi dong. Apapun yang terjadi, sukacita, broken. Plaza Indonesia itu baru teorinya. Ini praktek, come on. Lagi. Through you, I can do anything. Hey, I can do all things. What is you? Say what louder, come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living my way. Say come on. Nothing is impossible. Saudara, haleluya. Yang percaya katakan, ha. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan terima kasih buat anugerah yang besar, buat karya yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu hanya percaya kepada Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Yang terbaik, sebab Kau yang terbaik Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kau Yesusku. Nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu. Gak peduli apa yang terjadi tuh. No matter what's going on, God is good. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Come on. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Panggil namanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Engkau kekuatan kami, gunung batu perlindungan kami, kota benteng perisai kami, satu-satunya keselamatan bagi kami. Terbaik, haleluya.
kekuatanku Tuhan. Oh, Kau segalanya bagiku Tuhan. Katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Kami tahu Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Kami nyatakan, panggil namanya Yesus, hanya Yesus, hanya lagi, come on. Kaulah sandaran hidupku, Kau terbaik, Kau terindah, Kau termulia. Perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, hanya Yesus. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Kau yang ku andalkan Tuhan. Oh, Kau terbaik, Kau keselamatan bagi hidupku. Shadararamo, oh Yesus, Yararabakaraba ya sende, Shadararamo. Sembah Dia sama-sama. Shadarabakarabalal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 a. Kau perlindungan, Kau kekuatanku Tuhan. We worship You, we worship You. We bless You, Lord Almighty God. Oh, tempat kami percaya, tempat kami berharap, kami berserah penuh. We surrender all to You, God. Yang kami percaya, yang kami andalkan. Di dalam roh dan kebenaran Kau ku sembah, Kau ku agungkan Tuhan selamanya, selamanya. Oh, Syadarabo, Diaraba, Diaraba, satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya keselamatan kami, Kau kebenaran kami Tuhan, tempat kami menyembah, kami berharap kepada-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, dan jangan lupakan segala
kebaikannya. We bless you Lord Almighty God, oh my soul. We bless you Lord. Sukacitaku, pengharapanku. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, tiga pribadi, satu hakikat. Engkau disambut di tempat ini. We worship you. Mari yang bisa berbahasa roh sama-sama dengan bahasa yang kau mengerti. Sembah, come on. We worship you God, Jesus. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat, sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Sembah dia. Yesus kau ajaib di hidupku. Pujilah Tuhan aja. Puaslah jiwa kami. Ku beri hormat, sembah bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Come on. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagimu. Jemaat saja, come on. Yesus kau come on. Di jiwaku selalu memujimu. Ini iman kami, ini kebenaran kami. Come on. Sembah apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Oh, come on. Lagi dahsyat. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu akan memujimu. The best, come on. Ku beri hormat, sembah hanya bagimu. Yesus kau atas keluarga kami, atas bangsa kami, come on. Ku beri hormat, sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya. Atas negeri kami dan keluarga kami, katakan. Ku beri hormat, sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Sorak-sorai kemuliaan, sorak-sorai pelajar Indonesia, come on. Hallelujah. Oh God, oh God.
Ajari kami untuk senantiasa menyembah Engkau dalam roh kebenaran. Bukan dari mulut dan bibir kami, tapi dari seluruh sel hidup kami. Kami boleh menyembah Engkau dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, yang kami perkatakan, yang kami pikirkan. Biarkan itu menjadi bukti penyembahan kami kepadamu. Ajari kami terus Roh Kudus dari hari ke hari, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang sempurna yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu pagi hari ini cukup buat kami. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan pribadi-Mu, maka ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus, mari urapi setiap jemaat-Mu, setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Bahkan sedetik pun kami tidak bisa lepas dari tuntunan kasih-Mu. Kemana kami harus melangkah, ke kanan atau ke kiri, kami perlu Engkau. Terutama di hari-hari akhir ini, kami merasakan banyak goncangan. Tapi kami tahu satu hal, kalau kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, maka ada kekuatan dan ada perbedaan yang Tuhan berikan antara kami dari orang-orang yang lain. Biar kuat kuasa-Mu yang dinyatakan melalui kehidupan kami. Pakai hidup kami jadi etalase surgawi, supaya semua orang di sekitar kami melihat. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kekuatan ilahi saja yang memampukan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bawa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau yang tetap menjagai bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, mulai dari seluruh jajaran menteri, bahkan seluruh pemimpin mulai dari yang pusat sampai ke daerah, gubernur-gubernur dari setiap provinsi yang ada, bahkan anggota MPR, DPR, TNI, Polri, Kejaksaan, bahkan seluruh staf yang ada. Kami minta roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas bangsa kami. Karena itu kami percaya keputusan apapun yang dilakukan, kami tetap berdoa. Ada cover Tuhan atas bangsa kami. Setiap keputusan yang dibuat, Tuhan sanggup memanuver itu menjadi sesuatu yang menjadi kebaikan buat bangsa kami. Dan kami percaya Engkau yang telah menentukan bangsa kami menjadi satu mercusuar bagi bangsa-bangsa yang lain. Mereka boleh melihat ada Tuhan yang membela Indonesia. Ada Tuhan yang senantiasa matanya tidak pernah berkedip dari Indonesia. Ada hati Tuhan yang terletak di Indonesia. Kami mau berdoa saat ini keselamatan bagi Indonesia. Kami berdoa lawatan yang sedang terjadi hari-hari ini di 38 provinsi di Indonesia. Tuhan, kami percaya Nusantara yang baru Tuhan sedang siapkan, bahkan sudah Tuhan siapkan buat kami. Ada pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan mau lakukan. Karena itu mulai dari kami Tuhan. Karena kami tahu ini bukan tugas hamba Tuhan atau tugas siapapun, tapi kami semua punya andil Tuhan untuk membawa pengaruh bagi bangsa ini. Pakai kami dalam kedaulatan kuasa-Mu. Pakai kami dimanapun kami berada. Kami yang bekerja, kami yang masih sekolah, di komunitas kami, kami yang ibu rumah tangga, apapun profesi kami. Pakai kami dengan keberadaan kami untuk kami menjadi saksi Kristus di bumi ini. Sehingga amanat agung boleh kami kerjakan selesai sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pemimpin gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk Pastor Niko Nyoto Raharjo bersama dengan Ibu Hermin dan seluruh wakil-wakilnya. Anugerah Tuhan turun atas hamba-Mu. Hikmat marifat dari surga turun atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu ini dengan visi misi beliau, tahun ini adalah tahun penuaian. Kami semua akan melihat ada tuaian berkat, ada tuaian jiwa-jiwa, ada tuaian yang boleh kami nikmati, bahkan jadikan kami pekerja-pekerja-Mu yang giat di akhir zaman ini. Karena kami melihat ladang sudah menguning, banyak tuaian, biarkan kami boleh menangkap hati Tuhan dan melaksanakan semuanya ini dalam anugerah-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Welyar Kauntu dan Pastor Maulin.
Tuhan, berkat-Mu senantiasa turun atas hamba-Mu. Pengurapan kekuatan ilahi turun atas hamba-Mu. Bahkan ketika tugas hamba-Mu menyampaikan setiap worship, apa yang Tuhan amanatkan kepada Pastor Welyar boleh dijalankannya dalam anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan boleh turun atas hamba-Mu ini. Di mana hamba-Mu ini Engkau tempatkan, di mana Tuhan tugaskan hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan Tuhan, kami percaya pengurapan Kaleb, sekalipun usia hamba-Mu ini bertambah, tapi hikmat yang dari Tuhan bertambah, kekuatan jasmani rohani bertambah atas hamba-Mu ini. Kami percaya penyertaan Tuhan atas Pastor Welyar dan Pastor Maulin senantiasa ada. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga saat ini untuk hamba-Mu Pastor Daniel Panji yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami angkat tangan untuk hamba-Mu saat ini bersama dengan Ibu yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarkan isi hati Tuhan Kau nyatakan melalui hamba-Mu ini. Kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, berikan hikmat dan berikan kami juga kecerdasan rohani untuk kami bisa menangkap setiap kebenaran firman. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena itu yang Kau rindukan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan biarkan kami semua yang hadir di tempat ini pun kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bagai tanah yang subur kami siapkan hati kami. Dan ketika kami menerima firman, kami boleh mengerjakannya. Itu akan menjadi buah-buah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap Engkau beracara bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan jawab, Tuhan dengarkan doa kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami tahu dalam hadirat Tuhan, disitulah letak kekuatan kami ya Tuhan. Yesus sukacitaku, oh kekuatan kami. Yesus kekuatanku, oh penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan, sukacitaku ada di dalam hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, come on. Kami memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, sorak-sorai kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Panggil dia Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Tempat ini sangat berharga. Ground zero-nya Jakarta. Dan kami tahu Tuhan punya rencana yang hebat untuk setiap kami. Kami ingin mendengar suara-Mu bagi kami setiap pribadi, sehingga kami boleh mengerti apa blueprint kerja Tuhan untuk ke depan. Bukan sekedar khotbah-khotbah biasa, tapi kami benar ingin mendengar suara sorgawi bagi setiap kami, sehingga kami boleh dapat menyimak, merenungkan dan boleh menjalankan semua yang apa Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa setiap kami ini unik di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berguna di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Lebih lagi dong, lebih lagi, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, semangat semuanya. Berapa tahun saya nggak kemari? Ini udah semakin panjang ruangannya. Sebelum pandemi ya saya kemari ya waktu itu. Nah saya mau bagikan sesuatu yang the most key time untuk setiap kita bisa mengerti ya bahwa ini benar-benar waktu yang sangat krusial kalau kita enggak ada shifting our mind, our soul untuk bisa mengerti menjalani hidup kita ke depan, we gonna miss, kita akan lewat ya. Karena bukan sekedar kita beribadah atau rajin ke gereja, tetapi Tuhan nyatakan kepada saya ketika saya pergi ke Israel bulan kemarin yang saya ini Tuhan bicara begini bahwa gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama. Nah tema kami waktu itu pergi ke Israel itu The Year of Great Harvest. Tahun tuaian besar. Jadi kami pergi ke kebun-kebun, kami metik buah-buahan dan sebagainya. Ternyata jadi penuai itu nggak mudah, baru setengah jam aja udah pegel.
Kita pergi ke perkebunan dekat jalur Gaza, ada avocado farm, namanya satu bis ini grup sosialita, gak pernah pergi ke kebun. Begitu kita jadi volunteer, dalam setengah jam aja udah pegel-pegel. Yang banyakan itu foto bareng dengan buah-buahan. Nah, kita ditargetkan dapat berapa? 15 peti besar, satu bis cuma dapat setengah peti. Dan ironisnya di antara kita ada yang menuai satu dimakan. Waduh, kata saya ini mah yang punyanya rugi besar kalau punya penuai model begini gitu kan. Ini hanya joking aja, ilustrasi. Jadi kita dianggap volunteer yang gagal. Karena nggak biasa. Dan ketika kami meninggalkan kebun itu, yang dituai masih banyak. Tapi kita udah pergi. Israel membutuhkan penuai-penuai di kebunnya karena mereka kehilangan pekerja gitu. Nah, we can declare the year of harvest, but are we ready? Terus saya katakan begini, Tuhan, karena seringkali bagi hamba Tuhan itu kalau long trip itu bisa didiamkan itu di pesawat. Nonton film bosen, wifi kagak ada, ya kalau beli gitulah. Tetapi di only way belasan jam, kita hanya ngobrol dengan Tuhan. Dekat ke surga. Saya katakan Tuhan, gandum dan ilalang ini gimana? Bahkan Tuhan bicara even in the church. Ilalang itu kan terus bertumbuh. Tetapi pertanyaannya dia tidak produktif. What? Ya mereka bisa worship. Ya mereka dengar firman. Tapi tidak produktif. Jadi so how? Tuhan katakan ini yang tuayan ini aku yang menuai karena ladang itu kepunyaanku. Tapi akar itu kan saling mengait, gak bisa dicabut ilalang doang. Tapi harus bersama-sama. Dan itu saling menyerap sari. Nah bahkan ada jenis gandum yang bisa berubah di tengah jalan jadi ilalang. Tidak menghasilkan buah. Wow, ini kenceng banget. Enggak, kata Tuhan. Lihat di dalam firman Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita produktif? Nah, apakah kita ini menghasilkan buah? Tuhan katakan, murid Tuhan itu harus go and be fruitful. Itu hukum. Gak bisa gereja hanya jadi bless me club. Berkati aku, mujizat terjadi, Tuhan begitu baik dan sebagainya. No, you must go. And disciple the nation. Wah. Ini ketika aku udah ngobrol lah sama Tuhan, jadi upgrade yourself today. Gitu kan. Karena kalau enggak, Tuhan hanya siapkan 2 tempat. Mulumbung atau tempat bakaran. Kalau ranting yang tidak berbuah atau ilalang itu hanya dibakar. Tetapi buah itu, gandum itu akan ditampung di lumbung. Wow. So, mari Bapak Ibu sekalian, itu hanya intro, saya cerita, belum khotbah. Jadi kita harus mengecek diri kita, evaluate ourselves. Ini boleh dimajuin dikit nggak? Ini rada jauh, majuin dikit. Nah, sana ya. Nah, boleh kan? Atau you yang mundur nantinya. Bisa, masih bisa ya? Oke. Sorry ya. Lebih enak, perasaan lebih enak gitu, lebih dekat. Evaluasi diri kita hari ini. Apakah kita busy itu cukup?
dengan busyness tiap hari. Dagang tiap hari, cari duit tiap hari, melayani tiap hari, doing ministry tiap hari. But are we productive? Wah. Kita sedang berjalan mengerjakan pekerjaan Tuhan atau we do ourselves. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau berbicara mengenai warga kerajaan, bukan warga gereja. Oke? I want to speak specifically mengenai the citizenship above the kingdom. Kalau nggak selesai nanti saya mau continue di yang sesi kedua nanti ya. Nah, gereja nggak kurang di mana-mana. Setiap mall juga banyak gereja sekarang. Tinggal milih aja mau yang mana. Milih aja kayak Pujasera mau yang mana. Tetapi pertanyaannya, apakah itu good to grow? Menjadi satu komunitas dalam hidup kita. To grow together. Apakah kita ini belong to the citizenship of the kingdom? Wah. This is benar-benar buat kita ya, gak mudah. Kalau kita udah nonton film The Last Supper ya. Siapa yang udah nonton The Last Supper tolong angkat tangan dong. Ya ampun cuma 3 orang. Ayo pada nonton deh. Itu bagus banget filmnya. Good untuk mengignite kita kembali. Dan kasihan bioskop segitu gede yang nonton cuma 6 orang. Nonton film kuntilanak lebih penuh. Masya Allah. Gitu. Istri saya tuh tadinya enggak, aku nggak suka nonton. Nonton lah di bioskop. Tapi dia yang paling nangis terus gitu. Itu bagus gitu movie untuk ditonton. Kalau di zaman dulu saya sudah book satu ini, ayo pendeta-pendeta yang nggak pernah ke bioskop, saya bawa ke bioskop juga untuk nonton gitu kan. Untuk nonton gratis gitu kan. Nah, bagaimana Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya nggak mudeng. Bahwa kerajaan Allah itu ada di antaramu. Di tengah-tengahmu, gak usah cari ini, cari itu, Mesias ada di sini, di sono. Waduh. That the power of the kingdom of heaven is in you. Gitu. Di dalammu, bukan dari hamba Tuhan yang super urapan, hamba Tuhan yang hebat, ternama. No, udah gak zamannya lagi begitu. Ketika saya waktu di Colorado Springs tahun 2023 ada konferensi misi dunia. Di situ dicanangkan bulan Juli itu. Dicanangkan bahwa Indonesia udah harus segera mengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Jangan hanya to grow aja gitu untuk jadi mega church doang. Tapi mesti how to send on behalf of your nation to send the missionary gitu kan. Nah waduh kata saya ini gimana gitu kan. Yang menikmati mah banyak, tapi untuk dikirim gak mudah gitu kan. Nah, tahu ini aku utuslah dia terus kan gitu kan. Bukan ini aku utuslah aku gitu kan. Nah, jadi saya pergi ke satu rumah di mana tempat Billy Graham berdoa. You know that I'm charismatic enough? Begitu masuk rumahnya dibuka kuncinya, wah urapan dahsyat, wah anointed ruangannya gitu kan. Aku duduk di sofanya tuh. Wah. Seandainya 5% aja urapan Billy Graham turun sama aku. I'm just fine. I'm good. Pakai aku. Rasanya tuh kita nih seperti gak dipakai gitu. Terus aku duduk di situ merenung dan bahkan bersujud di ranjangnya itu tempat Billy Graham suka berdoa setahun sekali di situ. Tapi ada TV. TV di situ di pinggir rumah itu. Dan TV itu Billy Graham udah Parkinson. Udah gemeteran di interview sama seorang wartawati. Ditanya begini. Reverend Billy Graham.
Kalau engkau sudah enggak ada lagi, siapa yang akan jadi penggantimu? Wih, ini pertanyaan yang luar biasa. Ke pendeta-pendeta besar juga bilang, siapa yang, who is going to replace you? Ya, kalau kita orang ternama, terhebat, orang kaya, siapa yang mau jadi putra mahkota kita gitu. Dia dengan gemeteran dia ngomong, no more Billy Graham. Will be no more Billy Graham. Every one of you akan dipakai Tuhan. Siapa yang percaya kita akan dipakai Tuhan? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baca di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Bagaimana anak-anak Tuhan di akhir zaman? Orang mengatakan bahwa saya ini pembicara akhir zaman. Enggak, pembicara hari ini. Karena kita ini udah di ujung akhir zaman. Mau kapan lagi hitungan jari nih kita nih. Waduh, saya sih melihat rapture itu segera nih, udah segera nih gitu kan. Nah, di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, siapa ini anak manusia? Kalau kita bahasa Indonesia anak manusia itu seperti kita lah. Secara jasmani di daging nih kita nih, gitu kan. No, bukan itu yang dimaksud. Ini anak manusia akan diberikan super power dan kerajaannya itu abadi, tidak akan musnah. Yesus disalibkan itu karena statementnya, who you are. Are you the Messiah? Yesus tuh mengatakan 40 kali di dalam firman Tuhan, anak manusia. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Bagi orang Yahudi, ini adalah apalagi orang Farisi, ini kurang ajar banget. Super kurang ajar. Ini kayak mau mengkudeta Hashem, Allah yang maha akbar itu. Karena anak manusia ini adalah yang disebut untuk sebutan yang layak bagi seorang raja, Mesias, yang maha kuasa, maha berdaulat. Bukan, tapi manusia itu melihat, orang-orang Yahudi melihat bahwa Yesus itu anak Yusuf, si tukang kayu. Begini kita juga kalau kita sebagai manusia normal nih pakai mata jasmani kita akan ngelihat who you are. Lu anak siapa sih? Bapak lu siapa sih? Ningrat atau enggak sih? Kita akan different thoughts langsung, different action memperlakukan orang. Tapi kalau Tuhan itu enggak gitu. Jadi pelayan Tuhan tuh kita harus bisa melihat yang dari bawah. Amin? Kok ada yang amin? Tuhan selalu melihat yang paling kecil bukan yang paling gede. Amin? Kalau Anda udah merasa gede gak akan dipakai Tuhan. I tell you the truth. If you look down to somebody else,
sepertinya udah nggak tahapan di dalam dirimu, you nggak akan dipakai Tuhan. If you put yourself as high level on the peak to the others, you nggak akan dipakai Tuhan. Tuhan selalu melihat something yang mau jadi servant, melayani. Dia duduk dengan perempuan pelacur itu berubah. Jangan sampai sekarang hamba Tuhan duduk sama pelacur, hamba Tuhan itu yang berubah. Masya Allah. Siapa Maria Magdalena? Dia dikuasai oleh 7 roh jahat. Tapi tahu nggak siapa sebetulnya apostle of apostles? Rasulnya para rasul itu Maria Magdalena. Saya pikir, oh pasti Lukas lah, siapa dokter atau siapa gitu ya. Thomas masih mending gitu kan. Experience, kalau Petrus kan udah pope pertama bagi orang Katolik. Tapi Maria Magdalena, apostle of apostles. Can you imagine? Karena dia yang pertama melihat Yesus bangkit. Dan dia berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, aku sudah melihat Tuhan. Kenapa kalian ngumpet? Luar biasa kan coba. I'm learning about this, you know. Ketika musim pandemi saya pergi ke Magdala, itu di mana Magdala itu tempat yang gak disukai orang, turis-turis gak ada, karena nggak ada shopping di situ. Itu tempat itu ternyata Maria Magdalena itu dari situ, dari Magdala. Dan disitulah dia menggayat Yohana, Susana, yang bendahara Herodes itu menjadi untuk mensupport pelayanan Yesus. Itu Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang bagaimana Maria bisa mengetahui untuk mensupport pelayanan Yesus untuk membangun satu komunitas yang disebut warga kerajaan sorga. Kita belajar dulu sebentar, saya pelan-pelan dulu ya supaya kita bisa mengerti. I'm still learning, jangan dipikir saya paling jago. Enggak, karena banyak belief system kita, apalagi jadi pendeta. You know, bukannya melayani jadi pendeta, dilayani pengennya. Kalau perlu tas juga ada yang bawain nih, gitu kan. Bagaimana put ourselves even lower than the others, itu gak mudah. Enggak mudah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa nih arti daripada ini? Ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu. Jadi di dalam bahasa aslinya, dahulu ini nih, kata dahulu ini, dalam bahasa Yunaninya adalah satu kata proton. Nah, apa arti proton? First priority. Jangan yang lain. Apakah kita mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu lebih dari prioritas yang lain? Put it as the first priority. Terus kata carilah itu di dalam bahasa Yunaninya adalah seteo. Itu maksudnya apa? Arti yang sebenarnya itu inginkan ini lebih dari yang lain. Butuhkan itu, hidupi itu. Hidupi itu bagaimana? Jadi dalam
Setiap hari itu kayak pencarian. Kayak Indiana Jones lah gitu kalau di movie itu. Mau nyari the Ark of Covenant gitu. Wah, dia pertaruhkan hartanya apa semuanya gitu kan. Ngeblend untuk pencarian ini. Nah, jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini dari satu kata namanya Basilea. Basilea itu adalah ada raja di situ. We have to respect. Biarkan dia memerintah. Mengambil alih semuanya. Biarkan dia itu menghandle seluruh aspek kehidupan kita. Bukan soal makan, minum, hidup kita besok gimana dan sebagainya, bisnis kita gimana. You know, ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 laki yang lapar, laki-laki yang lapar, you know. Laki-laki kalau lapar boro-boro bisa menyerap firman Tuhan, emosi yang ada. Jadi Tuhan tuh mau mencukupi urusan perut juga. Tapi hal itu lewat. Kemuliaan Tuhan itu bukan lagi melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Membangkitkan anak laki-laki itu dari kematian. Bukan lagi mentahirkan yang kusta, bukan. The most glorious spot di dalam kehidupan Yesus. Di mana? Di Golgota. Makanya Tuhan katakan kalau kita nggak carry the cross setiap hari, are you good Christian? Apakah kita ini menjadi follower Jesus? Jangan-jangan kita juga kayak Petrus. Oh, aku siap mati dengan engkau. Yesus ngomong, lu sebelum ayam berkokok kamu udah nyangkal 3 kali. Karena masih pakai daging. Masih pakai kekuatan flesh otak kita. Makanya we have to, kita harus tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Nah, jadi kerajaan ini adalah soal kuasa, kerajaan ini adalah soal hak, kerajaan ini soal respect, kerajaan ini soal kedaulatan, kerajaan ini soal tata cara hidup, dan kerajaan ini soal law. Kita nggak bisa lawlessness di situ. Nggak bisa lawlessness di situ. Ada law, hukum di situ. Nah, bagaimana keadaan bangsa anak-anak Tuhan di akhir zaman? Kita lihat di dalam kitab Daniel 12 ayat yang ketiga dan keempat. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Wah, ini nih aku seneng nih, gitu kan. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Bukan pasir di laut. Star. Become the star. Saya ada gerakan namanya My Home Indonesia. Dan di salah satu gerakannya itu adalah namanya One Generation. Di mana satu angkatan akan muncul, mereka akan jadi terang, jadi garam, dan mereka akan respect gitu. Tahu gak siapa mereka? Banyakan mereka itu yang bertato. Bahkan sorry aja ada wanita yang setengah muka ditato. Mereka dulu sampah tapi didaur ulang sama Tuhan. Mereka jadi pemenang jiwa. Terus ada Kids Star namanya, Kids, My Home Kids gitu. Itu ternyata sekarang My Home Kids ini banyak diminati oleh anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Dilatih dan mereka ada yang autis dan lain sebagainya. Kita pikir yang autis gak bisa mikir. Apakah yang autis itu mereka dipikir low standard. Gak mungkin bisa duduk bareng dengan kita. Salah besar.
Ada satu anak autis, dia itu ternyata tajam banget dilatih ngomong, memang ngomongnya nggak begitu lancar, tetapi begitu dia nulis, bisa meneropong kita, bernubuat untuk kita loh. Kamu dalam hidupmu, kamu sedang bergumul begini-begini dan kau sedang mengalami gini-gini. What? Dan anak ini sekarang diundang oleh berbagai negara. Untuk bicara. Ini dinanti-nantikan ya anak. Cuman dia kan masih sekolah ya, sekolah khusus juga. Tapi dia jadi nggak banyak waktu. Jadi di konferensi-konferensi internasional itu dia itu ditunggu sekarang. Dia bisa sense ketika dia ketemu dengan orang ini lagi masalah gini, atau orang ini dalam keadaan bahaya dan sebagainya. Nah, jadi firman Tuhan dikatakan begini, di dalam Matius 13 ayat 43 diulang lagi. Di dalam perjanjian baru. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi bolehlah ini keadaan krisis sekarang ya, krisis ekonomi. Saya nggak tahu nanti setelah lebaran gimana. Tetapi saya kok nangkep begini, saya ini baru retreat di Bandung. Dan ketika saya cek minggu kemarin tanggal itu persis tanggal itu 5 tahun yang lalu start COVID-19. Di mana saya berkhotbah di situ, saya yang pengkhotbahnya dan hamba Tuhan itu yang meninggal karena COVID, kasus pertama. Oh my God. Itu tanggal persis sama. Pantesan saya ini kekuatan saya melorot banget. Yang tertulis, yang terdata 1/4 juta orang mati karena COVID-19. Dan gak kurang hamba-hamba Tuhan banyak yang mati. Pak Rubin Adi malah ngomong banyak sekali pendeta dari GBI yang jadi korban. Do we learn something about this? Kalau kita masih hidup. Sahabat-sahabatku udah gak banyak yang udah gak ada. Dan apakah ini akan berhenti sampai di sini? Yang kemungkinannya it's coming again. Soon. Are we ready? Apakah kita mau jadi korban? Atau kita mau jadi solution maker? Are we ready? Kita belajar kepada semut gitu kan. Kemarin kita ngumpul para hamba-hamba Tuhan sekelapa Gading Sunter, para gembala sidang. Terus mengundang wali kota Jakarta Utara. Dia berpuasa, kita nggak berpuasa, dia datang. Aduh maaf, permisi. Saya nyempetin datang, saya harus datang ke para pendeta ini. Kenapa Pak alasannya? Kan ada satu pendeta ngomong ini kita harus berdoa sungguh-sungguh Jakarta. Kita masih ingat peristiwa 1998 bagaimana Thailand, Bangkok dan Jakarta. Baru ngomong begitu malamnya gempa bumi. Jadi aku datang ke sini, aku minta didoakan. Kita harus doakan Jakarta nih. Loh, Muslim loh. Kalian tahu nggak bahwa doa kita penuh kuasa? Amin. Tahun 2000 di titik ini, ground zero ini aku berpuasa ngelihat Jakarta itu dilalap dengan api. Aku book hotel Indonesia yang bukan Kempinski, masih bawa apek dulu tuh. Siang malam aku doa di situ, bawa beberapa pendoa. Kadang aku sewa, dulu belum ada Gojek. Orang yang saya sewa motor gitu, saya pergi ke Sleepy dan sebagainya. Aduh, bau sate di mana-mana.
manusia-manusia yang dibakar di mall, di mana. Oh my God. Apa itu sekedar memori? Tuhan memanggil kita kembali saat ini. Krisis hebat sedang ada di depan mata. Sure, bukan nakut-nakutin gitu. Kalau wali kota aja minta didoain begitu, apakah kita nggak aware gitu kan? Kita percaya Tuhan kita punya kuasa. Bahkan Yesus mengatakan, kuasa sorga sudah diberikan kepadaku. Sebelum dia mengutus kita, Yesus mengatakan segala kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku. And I give you the keys of the kingdom of heaven. Alam maut tidak akan menguasainya. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Bulan kemarin, saya ini bawa rombongan dari Israel mau ke Santorini. Terus ke Athena. Terus sebelum berangkat, oh my God. Santorini gempa 600 kali sehari. Sehari. Jadi namanya pembimbing rohani ditanya, Pak, kita tetap berangkat? Nah, apa jawaban kita? Kalau Anda di posisi saya, apa jawaban? Cari aman mendingan enggak deh. Pindah aja. Tapi saya berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Sehingga I have to be a good leader according to your will. Not to my will. Itu spekulasi loh, karena bisa aja aku datang ke sana dan ujuk-ujuk nanti orang ketimbun reruntuhan, semua nanti gimana? Harus bikin MOU semua gitu. Gak ada tuntutan. Nah, saya katakan gininya. Saya berdoa, saya gak jawab dulu sehari 2 hari gimana. Pak cepetan harus diputuskan mau jadi ke Santorini atau enggak. Yang ngomong begini. Selama airline berangkat ke sana, jalan. Kecuali kalau airline itu stop, tidak berangkat, berarti ada force major. Kita juga akan diganti. Tapi ketar-ketir nih. Gimana? Begitu kita mendarat ke sana, pulau itu kosong. Toko-toko tutup semua. Puji Tuhan. Karena kalau biasa grup Indonesia kan, itu gila shopping, gila foto, shopping and shopping, bebarengan terus gitu kan. Nah, jadi begitu mendarat sepi, fotoan sana sini. Tapi kita ada quality time berdoa. Cuman ada satu grup Cina yang aku lihat, yang berani mati. Semua penduduk juga pada kocar-kacir, pada lari gitu. Karena nggak pernah terjadi sehari 600 sampai 800 kali gempa terus gitu. Kayak ada naganya di bawahnya. Tahu nggak selama 3 hari di sana ada quality time. Empty ourselves, kita worship together. Tahu nggak? Itu kan saya lihat terus kan, ngamatin terus saya. Ngamatin terus. Itu biasanya begini tuh. Karena hotel kita juga dekat dengan gunung berapi yang itu lagi aktif itu kan. Gini. 3 hari flat begini. Percaya nggak? Tuhan kita. The King of the eternal kingdom. Dunia boleh krisis, tapi kerajaan sorga nggak pernah krisis. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, tolong itu slide ini foto. Nah, kita lihat di sini berapa menit lagi ya time waktunya? Udah habis? 10. Oke. Tolong ya fotonya ya. Nah, di mana
situasi ke depan ini, kita lihat ini patung Nebukadnezar bermimpi. Kekuatan-kekuatan ini, kerajaan-kerajaan ini sebetulnya sedang reveal kembali. Baik melalui IT, AI dan lain sebagainya ya. Nah, terus kita lihat di sini Babylon. Ini tahun segini, ini kepalanya terdiri dari emas. Terus dadanya dari silver ya. Itu Medo Persia, kerajaan Persia. Terus ini kerajaan Yunani ya di pinggangnya. Terus ada kerajaan ini Roma di kakinya. Tapi di bawahnya itu clay and iron. Yang tidak bisa bercampur. Waduh, ini jadi maksudnya apa nih Tuhan? Please clarify. Apakah ini kerajaan baru? The New Age ini? Karena kita nih ngelihat semua tuh seperti ilalang dan gandum bertumbuh bersama-sama. Yes, Donald Trump, yes pemerintah. Dia doa dulu sebelum ini, sebelum bekerja dia doa dulu lah, apa rohani banget ada. Ya meskipun istrinya ada berapa kan, itu dianggapnya baby Christian gitu kan. Tapi Kristen banget, tapi ketika ngelihat mantunya, oh my God, Jared Kushner, dia usia 44 tahun, hampir 2 meter tingginya, kawin sama Ivanka, anaknya Donald Trump. Dan Ivanka ini baru bulan kemarin diorden jadi Yahudi, padahal nggak ada darah Yahudi. Ini fenomenal banget, nggak pernah kayak begitu. Harus Yahudi itu darahnya pure. Tapi dia dianggap menjadi orang Yahudi. Kenapa? Karena dia diorden akan jadi man of peace untuk bikin perjanjian damai. Untuk Abraham Accord. Dia membeli properti di Fifth Avenue tahun 2007 kalau nggak salah ya yang lalu. Nama gedungnya 666 dan lantai 6 disewakan berapa lantai ke atas oleh Lucifer Enterprise. Dan sekarang dia kolaborasi juga dengan si Central Bank Digital Currency, CBDC ya. Di mana itu papa mertua dari mantan Perdana Menteri Rishi Sunak di England. Untuk apa? Mereka merancangkan 7 tahun ke depan 2030 itu total control by technology. Dan dia udah sign kontrak dengan Indonesia di Bali. Lagi G20. Oh. Dia lagi mendirikan satu gedung pencakar langit di dekat itu, Twin Towers itu di New York itu. Dan tahu nggak itu pencakar langit tertinggi di dunia itu namanya The Bedevil. Namanya Jadilah Setan. Kata saya ini gimana? Dan saya udah melihat bagaimana di Israel itu ada 5 ekor lembu merah yang sekarang 2 udah didiskualifikasi. Kenapa? Karena tumbuh uban. Kata saya, aduh saya kasih pinset aja deh, kenapa sih gitu kan. Cabutin tuh uban gitu. Enggak, udah berarti udah dianggap tua. Tinggal 3 ekor lagi. Udah usia 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Kata saya ini lembu merah ini untuk apa? Untuk pentabisan, nanti dibakar abunya untuk penyucian bait Allah yang ketiga. Dan Jared Kushner ini yang terlibat, udah ukur-mengukur gimana setelah perjanjian damai ini, bait Allah yang ketiga ini ternyata side by side dengan Al-Aqsa. What? Kok ini something is revealed? Dan ketika di Silo aku melihat lembu merah ini, saya melihat rombongan rabi-rabi. Dan saya tanya kepada mereka, kita kan ada pemahaman kalau rapture ini pre atau mid atau post penganiayaan.
Jadi saya nanya dengan versi mereka, ternyata versi orang-orang Yahudi itu ada yang karismatik akut, ada gitu, ortodoks akut, ada. Banyak pemahaman, tetapi something that very interesting ketika saya bertanya, menurutmu Rabi, karena mereka kan jago Taurat kan, kitab. Dia ngapalin dari kitab Daniel segala macam, Yesaya apa. Ini siapa yang sebetulnya yang bangun bait Allah itu? Kan kita ributnya tabut perjanjian terus. Kalau dia katakan we don't need that. Nanti Mesias ini akan bangun. Wait. Jadi prosesnya gimana nih? Dulu saya pikir ini dongeng nih. Ada lembu merah, itu dongeng. Tapi sekarang 50-60 bangsa ngelihat ke situ. Mungkin dari Indonesia ya saya aja gitu kan. Udah 2 kali saya lihat. Jadi gimana prosesnya? Itu Sanhedrin itu, Mahkamah Agama itu sekarang Bedin, bukan Sanhedrin. Dia mendeklarasikan tahun 2025, 17 juta orang Yahudi harus kumpul back ke Israel. Perang mah perang, gak ada masalah. Bagi mereka mah itu tanah perjanjian. Saya udah bicara politik ya. Saya berbicara mengenai firman. Kenapa harus kumpul? Karena Mesias akan datang. Jadi begini, kumpul Mesias datang, pembangunan akan dilakukan secara cepat. Wah, jelas banget antikris yang akan menduduki bait Allah itu. Pertanyaannya, are we ready? Dan waktu tinggal hitungan jari. Lalu saya tanya, ke Rabi itu yang seniornya saya beliin kopi, kan itu di Silo, itu kan kosher makanannya. Rabbi, may I ask you something? Menurutmu, menurut hitunganmu, menurut kitab kataku, kapan Mesias itu akan datang? Red Heifer ini udah 2,5 tahun hampir 3 tahun. Apakah ada expirednya umur lakcap kayak gua gitu deh? No, mesti perawan. Yang belum pernah ditunggangi dan belum pernah kena beban dan tidak boleh bercacat celah. Paling 4,5 tahun. What? Dan mungkin sekarang diskualifikasi lagi tapi akan cari lagi keturunannya lagi. Dan itu kenapa tidak bercacat? Karena tidak dicetek lagi pandemi. Gak pakai komputer. Gak ada barcode. Jadi kata saya kapan? Menurut Mesiasmu akan datang. Karena kita tahu Yesus sudah datang. Dia akan menjemput kita di awan-awan. Jawabannya apa? In every second you must be ready. Oh my God. Are we ready? Nah apa sesuai patung ini? Kita lihat. Apakah modern Europe? Eskatologi model apa? Indonesia ini sedang memegang kunci karena gerakan ke depan akan dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Lalu siapa yang akan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan ini? Kerajaan Yesus Kristus. Dan kita harus jadi warga kerajaan sorga. Terus clay and iron ini apa? Transhumanism. Maksudnya apa? Transhumanisme ke depan. Manusia besi. Apakah Iron Man film yang untuk cucu kita itu? I don't know. Tetapi nanopartikel liquid udah siap. Apakah either diinjek atau ditetes atau disemprot di hidung. Dan nanopartikel itu kan menjadi satu. Dan akan ada di otak untuk ruang kontrol, receiver. What? Ini bukan rahasia, Anda lihat aja googling.
Makanya kalau lihat berita jangan yang model Nikita terus gitu. Kita harus update karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Daniel, nanti di akhir zaman orang-orang percaya akan bercahaya seperti matahari dan engkau akan ditambah pengetahuan, you know. Karena ini 10 tahun yang lalu gak bakalan bisa diceritain ini. Gimana sih manusia besi itu maksudnya? AI, robotik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita harus memegang peranan penting. Ketika saya waktu itu bulan kemarin saya berdoa di Sukat Halel, Rick Riding ngedoakan saya, Rick Riding situ pendoa di Yerusalem. Ketika 2012, tolong fotonya, ini closing ya, sorry. Jadi lagi 2012 kita bikin acara di Gelora Bung Karno. Tolong ya fotonya, tolong di skip aja yang ada di WPA-nya gitu. Nah, Rick Riding itu datang ke Gelora Bung Karno, dia melihat ada patung Arjuna yang bawa panah ya Rick ya, bawa panah gitu ya. Nah, jadi dia itu melihat ini Indonesia, patung Indonesia sedang menarik busur itu, mana di slide-nya ya. Menarik busur itu ke Yerusalem. So what? Kita harus adopsi Yerusalem supaya bisa mengerti blueprint Tuhan, cara kerja Tuhan gitu kan. Kita nih sampai punya rumah doa sekarang dan rumah doa dan misi Indonesia. Karena Rick Riding itu orang Amerika kan sebetulnya. Nah di Indonesia kita ada rumah itu. Ketika kita mengadopsi Yerusalem, what? Ini semua jadi terbuka. Nah terus ketika dia melihat gini, Arjuna ini lagi melemparkan anak panahnya ke Yerusalem, tapi 2 kakinya itu, 1 kaki di Yordan, 1 kaki di Gaza. What? Did you remember Daniel that I told you the year 2012, 2012 yang lalu? Ya lupa lah, emangnya gue pikirin Gaza tahun 2012 dulu. Apakah dekat Bekasi atau gimana? I don't know. Tapi sekarang, apa yang terjadi sejak peristiwa 7 Oktober 2023 di jalur Gaza? Kelompok teroris Hamas menyerang Israel. 1.400 orang mati. Dipikir urusan kecil sampai sekarang. Kami dengan Pak Niko waktu itu ada di Perth 3 sampai 6 Oktober. Dan kami masih ada di Perth, kami berdoa untuk Israel. Harusnya 2024 kita bikin WPA di Yerusalem. Saya kata, we gonna cancel. Rick Riding ngomong, why Daniel? What? What happened? The great shaking is coming. Dan sampai sekarang, itu jadi Gog Magog, akan bahkan jadi Armageddon. Nah, ini ya, lihat. Kenapa? Kata saya, Rick, lu ngapain? Sekarang mau ngapain? Indonesia harus jadi gajah rohani yang mulai berjalan meng-unlock the nation. Jangan tidur, gitu. Dia ngomong gitu. 2024 saya ke jalur Gaza 5 kali. Saya berdoa di situ. Rombongan semua cancel, takut mati. Saya doa di situ minta pengampunan dari Tuhan. Ya ini karena cerita terlalu panjang lah nanti. Jadi apa di dalam nubuatan firman Tuhan? Ketika tadi worship nih saya dapat sesuatu untuk the key of kunci. The most key, aduh apa ini ngomongnya, something yang very very important in this day. Baca di dalam Zefanya 2 ayat 4 sampai 7. Ini terakhir ya, Zefanya 2 ayat 4 sampai 7. Coba buka. Zefanya 2 ayat 4 sampai 7.
Sorry ya, kebanyakan story. Jadi ini saya mesti update gitu banyak hal. Tapi enggak bisa cukup waktu. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Askelon itu di jalur Gaza, Asdod juga. Di situ ada tempat Daud mengalahkan orang Filistin, Goliat. Dan Simpson juga ada di situ yang menggulingkan kuil pagan. Nah, lihat. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. 5. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut. Kamu bangsa Kreti, Europe. Di mana Filistin itu dari Kreta, pulau Kreta. Yunani. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Empty. Tinggal puing-puing. Terus 6. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. 7. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Maksudnya Yehuda itu worshiper. I'm invited to be there. Kok bisa? Ini akan tempat pujian. Mana? Tolong. Tempat pujian. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Kata saya, ini nubuat udah 13 tahun yang lalu. Bagaimana Indonesia punya gift, pujian, penyembahan dan doa syafaat. Itu sangat berharga. Dan itu the spirit of pioneer. Saya belum pernah dalam hidup saya nih tanggal 25 Desember yang lalu. Saya diundang secara khusus untuk Christmas celebration di Armageddon. What? No one is Christian. Nobody. Semuanya Jewish. Tepat dengan hari raya Hanukkah. Dan saya hanya bilang begini, aku nih orang Indonesia gak punya hak untuk diselamatin. Karena Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Tetapi aku menerima dia sebagai juru selamat dalam hidupku. And he changed my life. That's why I'm here. Aku makan bersama dengan mereka, celebrate. We wish you a Merry Christmas. Never happened. Ketika saya undang beberapa pendeta, may I bring some Messianic Jews pastors or from America, mereka ngomong no, we welcome you Indonesia. Ini bukan nyombongin siapa aku, orang USA, orang Sunda asli. No, this is not about me. Indonesia sedang dipakai Tuhan. Siap kita dipakai Tuhan, amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Oh Ramasyakara. Pakai setiap kami secara unik Tuhan. Kami tahu bahwa kerajaan Allah sedang dibentuk. Diformat kembali. Sehingga kita mengerti bahwa Engkau sedang menggoncangkan semua kerajaan-kerajaan. Bahkan langit digoncangkan, bumi digoncangkan, ekonomi digoncangkan. Pemerintah-pemerintah even digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan hanyalah firman Tuhan. Dan orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Nyanyikan bless the Lord of my soul. Mari angkat pujian ini sebagaimana Daud. Dia memaksa jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sambil angkat tangan kita memuji dia. Mari angkat suaramu memuji dia seperti belum pernah terjadi sebelumnya. My soul, worship His holy name. Sing like
like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari angkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya. Urabashikida paralama. never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Mari bangkitkan kembali suku-suku Yehuda Tuhan. Yang memiliki spirit of pioneer. Untuk membuka jalan bagi Tuhan. Oh my soul, I worship your holy name. Mari angkat kedua tangan kita. Mari terima pengurapan yang baru. Urapashikida paralama syakaralabasande. Mari berani menghadapi satu musim yang baru. Biarlah spirit penerobos turun atas hidup kita. Jangan lakukan sesuatu seperti biasa-biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yes. Dia Allah penerobos. Akan berjalan di depan kita. Urapashekeda paralabashada. Pakai setiap pribadi tanpa terkecuali. Orang-orang di marketplace Tuhan. Yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Jiwa yang kesatria di hadapan Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman. Yang menjadi penuai-penuai. Yang gagah perkasa. Oh Ramasyada Bapa. Biarlah setiap kami akan mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu serta kebenarannya. Mimpi kami adalah memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama sebelum memberikan persembahan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih. Terima kasih buat firman yang telah Kau bagikan di dalam kehidupan kami Bapak. Abah ya Bapak kami mohon. Jangan biarkan kiranya kami hanya sebagai pendengar. Tapi biar kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Kau yang menetapkan langkah kaki kami. Kau yang memperkuat iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa saat ini kami melepaskan berkat buat Pastor Daniel Panji. Tuhan biar kiranya matamu, hatimu tertuju sepenuhnya kepada Pastor Daniel Panji. Pakai dia lebih lagi Bapa melalui kepekaan yang secara supranatural. Tuhan bukakan segala sesuatu apapun itu rencanamu di dalam kehidupan, baik kehidupan dia pribadi, kehidupan kami sebagai gerejamu Bapak, bahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
Berkati dia dimanapun dia berada berserta dengan istri dan keluarganya Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna. Kau yang menjaga dia. Kau yang mengirimkan para malaikatmu yang berpedang api. Yang selalu memagari setiap kehidupannya. Sehingga dimanapun dia berada boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ucapan syukur kami Bapa. Berkat-berkat kehidupan kami, bahkan ucapan syukur untuk pembangunan gereja kami Bapa. Kau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda Bapa. Berkati tangan-tangannya memberi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita yang siap memberi katakan amin. Kami amini Tuhan, janji Tuhan di akhir zaman orang-orang percaya akan bercahaya seperti matahari. Kami tidak akan gelap meskipun disebut Indonesia gelap, dunia gelap. Tapi akan bangkit sinar Tuhan. Kami akan bangkit dan bersinar. Kami akan menang. Kami bisa dan kami akan mengalahkan semua persoalan yang ada. Bahkan alam maut sudah dikalahkan. Kami akan pulang sebagai orang yang menang, lebih dari pemenang. Tahun ini akan tahun yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan sinar kemuliaan Tuhan akan menyinari seisi keluarga kami. Yang siapa yang sakit datang di tempat ini, bahkan sakit keturunan sekalipun akan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah akan kuat. Dan kami percaya bahwa kami akan dipenuhi dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Tuhan, kamilah Tuhan Raja di atas segala raja. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua bersama, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah menerima katakan, haleluya, amin.